Cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Sinobite dengan Sinobite yang banyak atau akun Fam, Fam4, Fam5, Fam6, Fam7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store dan kalian nggak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul, gamer santuy, no game no life, cuy. Masih di NXB lagi tentunya, yang dimana di video kali ini gua bakal mencoba membahas ya untuk banner yang worth it dan tidak worth it untuk disummon sekarang, cuy. Karena apa? Karena sekarang itu bannernya lagi busuk-busuknya. Iya, benar banget, bannernya lagi busuk-busuknya, cuy. Jadi di sini ada 3 banner, yaitu banner utama dari si Deidara, Nagato, Momoshiki. Dan di sini untuk 3 banner ini, manakah yang paling worth it untuk disummon sekarang? Mumpung masih ada, mungkin dari kalian ada yang masih belum summon, mungkin ya. Dan di sini gue bakal coba kasih analisa yang udah gue cari tahu kemarin. Aduh, ribet banget ngomong ya. Sebenarnya kemarin itu gue udah coba-cobain dari Momoshiki, Nagato, terus Deidara. Pokoknya yang ini ketiga ini udah max semua. Dan bahkan di akun utama gue ini dua karakter ini udah max semua untuk ultimate-nya. Nah, selama gue coba-coba ya di attack mission, terus di F4, mana yang paling worth itu untuk disummon. Jadi simak baik-baik untuk videonya, cuy ya. Ini motor setan, ini motor bisik banget. Oke, balik lagi. Jadi di sini untuk bannernya ini, yang pertama rilis itu adalah si Momoshiki, kedua si Nagato, dan ketiga terakhir adalah Deidara. Kita bakal bahas untuk si banner Momoshiki ini. Nah, di sini gue bakal kasih pendapat gue mengenai banner Momoshiki ini. Dari yang gue lihat dan gue baca dan gue rasain untuk Momoshiki ini ya, Momoshiki ini sebenarnya untuk efeknya ya, itu menurut gue cukup bagus ya. Ingat, cukup bagus. Dari efek-efeknya, terus animasi skillnya juga cukup bagus. Dan dari yang udah gue rasain di attack mission sih oke aja sih. Karena di sini untuk ultimate ya, walaupun dia nggak ganti zombie, dia di sini punya nullification tuh. Dan menurut gue ini nullification ini ya salah satu efek baru ya kan, yang cukup worth it di meta sekarang. Nah, karena bisa mengganti revive. Kalau kalian nggak punya revive, setidaknya kalian punya nullification. Bahkan menurut gue nullification itu lebih baik daripada revive, cuy, gitu. Terus di sini untuk ER-nya, nah ER-nya ini juga cukup oke, karena di match-nya juga cukup bagus. Dia punya pengurangan CP, bisa ngasih confuse, paralysis, dan juga slow movement. Itu udah ada 3 debuff, cuy. 3 debuff. Dan di sini dia bisa naikin evasion, naikin speed juga. Menurut gue cukup bagus, cuy ya, untuk efek dari si ER-nya ini, cuy. Dan di match-nya tuh bukan kaleng-kaleng loh. Sakit banget, apalagi kalau udah plus 3, cuy. Buset, musuh langsung kena setrum, cuy. Udah kena setrum, kena confuse, kena slow movement lagi ya kan. Gokil, cuy. Terus untuk VR-nya, ini VR-nya juga cukup oke sih ya. Walaupun gak bagus-bagus banget, tapi cukup bagus. Karena dia punya penurunan resist paralysis. Jadi kalau misalkan musuh punya resist paralysis yang tinggi 100%, dia bakalan dikurangin di sini, cuy. Tapi di sini nggak ada persentasinya ya. Dan dia punya penurunan imun effect juga tuh selama 10 detik. Ini bagus banget loh. Jadi seperti yang udah gue bilang di video-video sebelumnya, cuy, untuk VR dan ER-nya ini saling berkesinambungan. Nih, combo, cuy. Jadi kalau kalian punya Momoshiki, kalian wajib punya 2 ini nih. 2 ini, cuy. Kalian komboin. Pertama kalian pakai VR, terus ER, langsung ultimate gitu. Jadi di sini gue bakal coba kasih poin ya untuk Momoshiki ini. Dan apakah worth it untuk disummon? Menurut gue worth it, cuy ya. Worth it disummon. Walaupun gue nggak dapat ultimate-nya nih.
tapi tetap worth it cuy, karena memang bagus banget ini menurut gua kalau dari antara ketiga banner ini cuy ya. Terus next kita bakal bahas untuk Nagato. Nah, Nagato ini kemarin gue udah cobain juga, dan gue udah coba ngemaksin juga untuk ultimate-nya. Dan setelah gue cobain beberapa kali di attack mission di meta sekarang, menurut gue nih untuk efek dari ultimate-nya ini sampah banget sih. Seriusan. Walaupun udah gue maksin ya, ini bener-bener sampah banget sih menurut gue cuy. Walaupun di sini dia bisa ngasih seal, confuse, tetapi di sini yang bikin ngeselinnya adalah ultimate-nya ini. Ini damage areanya nggak luas banget cuy. Jadi kayak ular gitu lurus. Kan kita nggak bisa tahu nih dia ngenainnya kemana ya kan, arah serangannya kemana. Itu susah ditebaknya nih untuk ultimate-nya. Beda sama si Momoshiki. Kalau Momoshiki ini ada di match areanya cuy, jadi kalian bisa get crash. Kalau Momoshiki Nagato ini beda banget cuy, seriusan jelek banget untuk ultimate-nya, serius dah bener. Jadi jangan kalian ini ya bandingin lagi nih kalau menurut gua, karena ya udah jelas, udah gitu gak ada anti zombie, gak ada nullification, tapi dia ada revive ya. Nah itu ada revive, penggantinya ada revive coy. Beda sama Momoshiki nggak ada anti zombie, nggak ada revive, tapi ada nullification. Kalau dia nggak ada anti zombie, nggak ada nullification, adanya revive gitu coy. Kebalikannya dari si Momoshiki. Ya gitu. Untuk ultimate-nya ya, gue nggak bisa bahas panjang lebar lagi karena gak ada yang bisa dibahas dari ultimate-nya ini cuy. Terus untuk ER-nya, kalau dari yang gue lihat ER-nya ini dan udah gue cobain juga, walaupun di sini gue nyobanya di akun-akun reroll, sebenarnya sih kalau dari yang gue coba nih untuk ER-nya ini ya cukup oke, tapi nggak bagus-bagus banget ya. Cukup oke, tapi nggak bagus-bagus banget karena dia bisa ngasih seal cuy, dan untuk damage areanya juga cukup luas karena dia di sini tuh bisa narik musuh. Dia kan kayak bikin meteor kecil ya, meteor buatan, dan buat narik musuh. Nah itu bisa ditarik cuy, jadi musuh bakalan auto ketarik. Dan ketika ketarik tuh musuh tuh bisa aja kalau misalkan defense dan evasionnya kecil, dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapain cuy, dan bakalan terkena seal, efek seal. Jadi cukup oke sih nih untuk ER-nya cuy. Dan ada imun juga nih, imun status effect ya kan, jadi lumayan banget cuy. Dan ada penurunan invisible, jadi musuh kayaknya bakalan auto kena deh kalau misalkan ini dari yang udah gue cobain ya. Terus untuk VR-nya, nah VR-nya ini lagi rame-ramenya karena VR-nya ini bisa instacast, dan gue juga udah coba kasih lihat di analisi gue. Untuk si VR-nya ini dia tuh instacast ya, instacast. Dia bisa nurunin attack power dan evasion, dan juga seal resist cuy. Oh ya kan, penurunan invisible juga selama 3 detik. Kurang apa lagi coba? Karena di sini buat instacast sudah bagus. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya KLM Marine atau Garavi 1, kalian bisa pakai alternatif si Nagato ini. Dan juga udah banyak sih sebenarnya yang pakai Nagato VR-nya ya. Lebih tepatnya VR-nya, bukan MR dan ER-nya, VR-nya cuy. Di attack mission atau F4-nya. Nah, jadi menurut gue nih VR-nya ini jauh lebih bagus dari VR-nya si Momoshiki cuy. Karena dia bisa dijadiin buff cuy. Bukan buff sih lebih tepatnya ya, instacast gitu coy. Terus kalau pendapat gue soal banner ini, apakah worth it atau tidak? Menurut gue sih kalau misalkan kalian pengen sama habis-habisan, ini nggak worth it sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin VR-nya doang buat di instacast, itu cukup 1 kali aja. Tapi kalau Momo ini sebenarnya kayaknya cukup worth it sih, tapi walaupun nggak harus habis-habisan ya. Dan ya untuk Nagato ini nggak worth it sama sekali cuy. Kalau Momoshiki worth it ya, masih worth it cuy, tapi nggak boleh habis-habisan. Kalau ini juga nih sama, tapi nggak worth it banget sih menurut gue cuy. Kalau VR sih sebenarnya masih bisa didapetin dari tiket cuy. Nih tiket dia ya kan, sebenarnya sih harusnya ya. Dan terakhir di sini adalah Deidara cuy. Ya Deidara, jadi yang udah kalian lihat di video-video gue sebelumnya. Tipe merah ya, tipe merah. Kenapa seperti ini? Oke, buat kalian yang belum tahu nih untuk ultimate-nya. Jadi ultimate-nya ini faktanya
dia tuh fokus ke full room. Jadi kalau kalian mau get crash itu gak bakal bisa walaupun ada di match areanya. Itu faktor pertama. Fakta kedua di sini untuk ultimate-nya ini sering miss, coy. Jadi buat kalian yang gak pinter mainnya bakalan sering miss. Seriusan dah, ultimate-nya ini sering miss, cuy. Gue udah ngemaksin ya. Dan di sini untuk ultimate-nya efeknya nggak ada anti zombie, tidak ada nullification, tidak ada revive. 3 itu tidak ada. Parah cuy ya. 2 aja kurang bagus, apalagi 3. Ini 3-3-nya kagak ada cuy efeknya. Busuk banget ini cuy. Padahal di match areanya bagus loh. Dia itu ada efek di match area tuh api, yang dimana kalau musuh kena resistnya kecil, dia bakal terkena confuse dan paralysis. Tapi di sini karena full room, fokusnya tuh ke full room cuy. Jadi kalian mau ulti dimanapun, gerbang F4 manapun, itu bakalan ke tengah-tengah apinya, nggak bakalan bisa di depan kalian cuy. Itu ya, jelek banget, coba ini sampah banget ultimate ya, serius dah. Jadi buat kalian yang mau ngemaksin MR ya, tahan dulu deh, jangan. Sebenarnya kemarin gue tuh ngemaksin itu bukan karena nyesel ya, tapi karena memang gue untuk kebutuhan konten aja sih, biar kalian bisa lihat nih kalau misalkan ultimate Deidara ini nggak bagus cuy ya, jadi jangan diikutin gitu, tumbal lah ya ibaratnya gue. Tumbal aja. Dan untuk ER-nya di sini, ER-nya ini aduh, dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak sih, bingung gue mau nempatin yang mana ya. Dan ini bisa ngasih confuse cuy ya. Ada penurunan defense juga dan evasion juga ya kan. Dan ngebatalin HP recover. Jadi kalau musuh ada HP recover, dia bakal dibatalin. ER menurut gue cukup aneh cuy. Dia kan muter-muter kelabang ini. Pas mau digeprek terakhir tuh delaynya cukup lama. Itu yang bikin gue kurang suka. Jadi musuh tuh kalau kita pas mau ngegeprek terakhir itu ada delay buat nge-counter gitu. Jadi jelek cuy, ini menurut gue nggak bagus-bagus banget sih. Kurang lah menurut gue. Terus untuk VR-nya ini lagi aduh, ini menurut gue kurang juga sih. Tapi kalau VR-nya ini menurut gue masih bagus ya, masih lumayan. Dan efeknya nih dia bisa ngasih confuse dan slow movement cuy. Ya lumayan lah ya. Karena di match area-nya cukup luas cuy. Untuk si VR-nya ini, seriusan, VR-nya ini di match area-nya cukup luas. Mungkin hampir sama kayak ER ya. Tapi ER-nya ini kan cukup ngeselin juga ya, serangan terakhirnya. Jadi untuk Deidara ini apakah worth it atau tidak? Menurut gue sih kurang ya. Gak worth it sama sekali bahkan untuk disummon. Jadi skip aja lah. Dan iya, dari ketiga ini manakah yang paling worth it? Ya udah jelas ya, Momoshiki yang paling worth it. Bahkan gue masih berharap bisa dapat ultimate-nya anjir. Sayang banget gue nggak dapat ultimate-nya. ER sama VR gue udah dapat ya, cuman MR yang kurang. Kalau Nagato VR sama MR-nya udah dapat, tapi kurang ER. Kalau Deidara MR sama ER udah dapat, tapi VR-nya belum dapat. Gue gak tau lagi dah, ini Bandai ini kok bisa gitu ngasih gue kayak gini ya. Tapi gue bersyukur sih, dari ketiga ini gue bisa dapetin MR2 ya. 2 lumayan kan buat koleksi. Ya jadi di sini kesimpulannya, buat kalian yang pengen summon aja di bannernya Momoshiki ya kan. Tapi kalau misalkan udah mau habis nih bannernya dan eventnya udah pada habis, mending nunggu next round of mission aja atau banner selanjutnya di tanggal 1 cuy, 1 Maret. Jadi semoga nanti bannernya jauh lebih bagus dari yang sekarang. Kalau yang paling bagus ya ini Momoshiki. Gak usah summon di sini deh. Sama ini nih 2, gak usah. Kalau 2 ini sebaiknya summon pakai tiket aja kan, tiket pasti dapet ya. Summon dari tiket tuh lumayan buat dapetin VR sama ER-nya kan. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu kali ya untuk video kali ini. Yang dimana gue udah coba bahas nih untuk ya manakah yang lebih worth it untuk disummon di banner sekarang. Jadi kalian bisa
ada patokan cuy ya buat summon gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.